Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Dua buah balok dihubungkan dengan seutas tali yang terpasang pada katrol tetap. Jika massa balok masing-masing 2 dan 3 kg, massa katrol 1 kg, dan jari-jari katrol 10 cm, tentukan percepatan gerak kedua balok. Langkah pertama, kita akan menggambarkan diagram gayanya terlebih dahulu. Kita akan menggambar katrolnya terlebih dahulu. Katrol tetap berarti tergantung seperti ini. Kemudian ada dua buah balok dihubungkan dengan seutas tali. Talinya terpasang pada katrol. Dan ini kita beri nama B. Kalau Anda lihat gambarnya, tentu Anda masih ingat di kelas 10 Anda juga pernah menemui soal dengan model gambar seperti ini. Tapi ada yang berbeda. Kalau di kelas 10 Anda baru mengenal dinamika gerak lurus saja, maka gerakan yang diamati adalah gerak naik atau turunnya kedua balok. Sedangkan di kelas 11 kita sudah mempelajari dinamika rotasi, maka rotasi yang dialami oleh katrol, jadi sebetulnya katrol ini kan berputar, ya. Rotasi yang dialami oleh katrol tidak boleh diabaikan. Nah, sekarang kita akan tulis yang diketahui terlebih dahulu dari soal. Di sini karena gambar saya kebetulan A itu sedikit lebih ke bawah, maka biar lebih mudah untuk dipahami, saya akan memberikan balok A ini yang bermassa 3 kg, sedangkan B ini yang 2 kg. Kemudian ada massa katrol 1 kg dan jari-jari katrol 10 cm. Saya jadikan. Ya, sekali lagi, kalau di kelas 10 yang diketahui hanya massa balok A, massa balok B. Keterangan atau informasi tentang katrol itu tidak ada. Berarti kalau Anda melihat di dalam soal ada informasi tentang katrol, maka itu artinya katrol itu berputar, tidak boleh diabaikan. Sekarang kita akan menggambar diagram gaya, ya. Sama seperti tadi urutannya, semua benda yang bermassa itu punya gaya berat. Berarti di sini ada 3 benda bermassa, maka ada 3 gaya berat. Ada gaya berat punyanya A, ada gaya berat punyanya B, dan ada gaya berat punyanya katrol. Semuanya lurus ke bawah. Kemudian gaya berikutnya tidak ada yang nempel pada bidang, berarti tidak punya gaya normal, otomatis juga tidak punya gaya gesek. Nah, kemudian yang kita gambar berikutnya adalah tegangan tali. Ya, kita mulai dari balok A terlebih dahulu. Balok A terikat pada seutas tali, terletak pada tali tegangannya keluar dari benda, berarti ini. Pasangannya di sini TA juga keluar dari katrol. Kemudian untuk yang B juga sama, ada TB ke atas dan ada TB ke bawah milik dari katrol. Kalau mau digambar lengkap, ingat katrolnya juga terikat pada seutas tali, kan digantung pakai tali, berarti katrol ini juga punya T ke atas. Nah, otomatis pasangannya ada 2, ya, dari langit-langit turun ke bawah.
Tapi karena kita nanti tidak fokus di sana, jadi cukup seperti ini saja dulu. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang ditanyakan tadi? Percepatan gerak kedua balok. Jadi balok A dan B ini tentunya akan bergerak bareng-bareng ya, nggak mungkin hanya salah satu yang bergerak. Maka kita pakai simbol A saja, tanpa perlu ada tambahan keterangan A balok A ataukah A balok B, karena keduanya bergerak bersama-sama. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat kembali pada gambar, ada berapa benda di sana? Ya, ada 3, balok A, balok B, dan katrol. Masing-masing bergerak. Kita amati dari balok A terlebih dahulu. Balok A ini akan bergerak kemana? Ingat, balok A 3 kg, balok B yang 2 kg. Berarti balok A akan bergerak ke bawah. Sedangkan balok B akan bergerak ke atas. Seperti ini. Bagaimana dengan katrolnya? Kalau balok B bergerak ke atas, balok A bergerak ke bawah, maka katrolnya muternya kemana? Tentunya juga akan menyesuaikan gerakan dari balok A dan B ya. Muternya seperti yang saya gambarkan. Nah, sekarang kita akan mulai membuat persamaan dari masing-masing benda. Kita mulai dari balok A terlebih dahulu. Balok A geraknya apa? Lurus ke bawah. Bergerak dengan kecepatan tetap atau tambah lama tambah cepat. Berarti jenis gerakannya adalah GLBB. Maka kita akan menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali. Karena di sini yang dibahas hanya balok A saja, maka massa yang dipakai juga hanya massanya balok A. Nah, supaya mudah sekarang kita akan beri batasan ya. Ini yang kita amati. Hanya balok A saja. Berarti ada berapa gaya yang bekerja pada balok A? Ada 2. Ya. Mana yang positif? Yang positif adalah yang searah dengan gerakan benda. Balok A bergerak ke bawah, berarti BA yang positif. Sedangkan TA yang berlawanan arah gerak benda itu yang negatif. Maka persamaannya menjadi WA min TA sama dengan MA kali. WA-nya apa? MA kali G dikurangi TA sama dengan MA kali G. Maka kalau TA-nya saya pindah ke sebelah kanan akan menjadi positif ya. Sedangkan MA kali A saya pindah ke sini akan jadi negatif. Seperti ini. Maka boleh saya gabungkan menjadi TA sama dengan ada MA, ada MA, saya letakkan di luar dalam kurung G min A. Saya simpan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama untuk balok B. Balok B juga mengalami GLBB. Juga pakai sigma F sama dengan MB kali A. Bedanya kalau
untuk balok B ini berarti yang kita amati adalah balok B ini. Balok B bergerak ke atas, berarti sekarang gantian. Yang positif adalah T-nya. Maka persamaannya menjadi TB min WB sama dengan MB kali TB. WB-nya saya pindah menjadi positif. WB itu adalah MB kali B ditambah MB kali A yang semula memang sudah ada di ruas sebelah kanan. Maka bisa kita sederhanakan, sama-sama ada MB, berarti MB dalam kurung G plus A. Kembali kita simpan persamaan kedua. Tidak lupa tadi ini saya beri nama persamaan 1 yang dari balok A, kemudian yang kita peroleh dari balok B ini persamaan yang kedua. Kita masih harus mengamati benda yang ketiga, yaitu katrol. Yang dialami oleh katrol adalah gerak rotasi. Arti persamaannya adalah sigma to sama dengan I kali alfa. Sekarang kita lihat gaya yang bekerja pada katrol. Ada TA, ada WK, ada TB, dan ada TK. Kita mulai perhatikan satu persatu. Gaya berat katrol bekerja tepat di poros di tengah-tengah katrol. Berarti lengan gayanya 0, torsinya juga 0. Biar simpel, nggak usah ditulis. Kemudian tegangan tali juga sama. Tegangan tali ini juga tidak punya lengan gaya, sehingga tegangan tali katrol juga menghasilkan torsi yang 0. Yang punya lengan gaya adalah TA dan TB. Berapa lengan gayanya? Tegak lurus terhadap gaya. Ini namanya apa? Jari-jari. Begitu pula dengan TB, tegak lurus, namanya adalah jari-jari. Berarti baik TA ataupun TB mempunyai lengan gaya yang sama, yaitu jari-jari. Nah, sekarang kita harus menentukan torsi mana yang bernilai positif. Aturannya sama seperti menentukan gaya yang positif dan negatif tadi, ya. Yang searah dengan gerakan benda itulah yang positif. Balok akan berputar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Berarti torsi yang positif adalah torsi yang disebabkan oleh T. Maka kita nyatakan dalam bentuk TA dikalikan lengan gayanya tadi adalah F, dikurangi torsi yang berlawanan arah yaitu TB, lengan gayanya adalah R. Kemudian momen inersia. Bendanya apa? Bendanya adalah katrol. Cek tabel yang sudah Anda peroleh minggu lalu. Momen inersia benda tegar yang bentuknya paling mirip dengan katrol, yaitu bentuk silinder. Momen inersia silinder pejal
adalah ya setengah M R kuadrat. Kemudian perhatikan juga informasi yang sudah saya sampaikan minggu lalu, hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Yang ditanyakan adalah percepatan. Yang ada di rumus adalah percepatan sudut. Anda cek hubungan antara percepatan dengan percepatan sudut. Persamaannya adalah apa? Mari. A sama dengan alfa kali M. Berarti alfa adalah A per R. Ya. Ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Berarti sekarang alfa kita ganti A per R. Oke, sekarang kita mulai coret-coret. Ada R kuadrat, ada seper R. Kuadratnya hilang, R-nya hilang. Sama-sama ada R, kita letakkan di luar dalam kurung TA min TB. Kurung tutup setengah MK, masih ada R1 kali K. Kembali R-nya bisa di sekarang kita masukkan TA persamaan 1 MA dikalikan G min A, kemudian dikurangi TB, TB nya adalah MB dalam kurung G plus A kurung tutup sama dengan setengah MK. Kita masukkan nilainya. MA 3 kg, percepatan gravitasi 10, kurangi A kurung tutup dikurangi MB nya adalah 2 kg dalam kurung 10 plus A kurung tutup sama dengan setengah MK nya 1. Kita kalikan 30 min 3A min 2 kali 10 berarti min 20, min 2 kali A berarti min 2 sama dengan setengah 30 min 20 kita dapat nilai 10, min 3 min 2 kita dapat nilai min 5A sama dengan setengah, berarti 10 sama dengan 5A nya min 5A nya nyebrang jadi positif ya, berarti 5A plus setengah, atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk jadikan per 2 11 per 2. Maka A sama dengan 10 dibagi 11 per 2. 10 dikali 2 per 11. Maka nilai percepatan yang ditanyakan adalah 20 per 11 meter per sekon kuadrat. Ya, inilah contoh soal yang kedua. Setelah Anda mendapatkan 2 contoh soal yang sudah saya bahas, ini tiba waktunya Anda untuk mengerjakan latihan soal. Soal yang ketiga yang harus Anda kerjakan dan dikumpulkan sebelum KBM ini berakhir adalah soal nomor 3 ini. Balok A dan B dengan spesifikasi yang sama tetap dihubungkan dengan seutas tali yang melewati sebuah katrol tetap, tapi katrolnya terpasang pada meja. Jadi ada meja licin, balok B berada di atas meja, dihubungkan dengan seutas tali melewati katrol, kemudian balok A tergantung dengan posisi sebagai berikut.
Nilai-nilai yang diketahui masih tetap sama seperti soal sebelumnya. Yang ditanyakan pun juga sama, berapa percepatan yang dialami oleh masing-masing balok. Tetapi karena gambarnya berbeda, maka diagram gaya yang harus Anda buat berbeda, menghasilkan persamaan yang berbeda pula, dan hasil akhir juga akan berbeda. Selamat